Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Islam Siti Khadijah di Kabupaten Sampang. Nah, kali ini saya tidak sendiri, akan tetapi bersama Ibu Jumaati selaku guru bahasa Inggris di SMK Islam Siti Khadijah. Nah, Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Pak Ibu. Bagaimana nih Bu Jum, kabarnya Bu Jum? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Jum ya. Nah, sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Jum di dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas Bu Jum. Nah, adapun tujuan yang ingin saya lakukan supervisi ini untuk mengetahui Bujum dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti yang akan di Bujum lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, karena nanti sebagai persiapan awal Bujum sebelum Bujum melakukan kegiatan observasi. Supaya apa? Supaya nanti Bujum lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa atau kepada murid kita. Nah, sebelum melakukan observasi di Bujum, ada beberapa pertanyaan Bujum yang ingin saya sampaikan kepada Bujum. Nah, yang pertama Bujum ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Bujum. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bujum capai nih? Kalau dalam pembelajaran saya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu membuat tes deskriptif secara sederhana. Berarti siswa mampu membuat tes deskriptif secara sederhana ya Bujum ya. Itu bukan teks deskriptif tapi teks prosedur. Oh, teks prosedur. Nah, teks prosedur. Siswa yang ingin dicapai tujuannya adalah siswa mampu membuat teks prosedur sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bujum. Nah, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Bujum capai itu bagaimana? Pengembangannya yaitu biasanya pertama yaitu pengembangannya biasanya menggunakan strategi diferensiasi. Habis itu membuat model pembelajarannya menggunakan diskusi. Oh iya, berarti pakai strategi berdiferensiasi, kemudian ada diskusinya juga ya Bu Jum ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu Jum. Nah, bagaimana rancangan yang ingin Bu Jum terapkan di dalam kelas, baik itu dari strateginya, kemudian model pembelajarannya dan metodenya itu seperti apa nanti Bu? Metodenya biasanya menggunakan diskusi, kemudian jadi siswa itu nanti dipisahkan berdasarkan kelompoknya. Setelah itu mereka mendapatkan media pembelajaran yang berbeda untuk pembelajaran. Berarti berdiferensiasi ya Bu Jum ya. Media yang berbeda, kemudian nanti setelah mempresentasikannya mereka menggunakan media presentasi yang berbeda pula. Berarti ada dua diferensiasi sebelumnya dan ketika, kemudian salah satunya nanti terakhirnya yaitu diferensiasi produk. Jadi produk yang mereka buat itu berbeda-beda juga. Oh iya Bu Jum. Berarti kan strategi yang digunakan itu berdiferensiasi ya Bu Jum. Diferensiasinya itu tadi yang Bu Jum bilang kan ada 3 sepertinya ya. Ada proses, produk, kemudian kontennya ya. Kemudian modelnya pakai model pembelajaran apa? Pembelajarannya biasanya menggunakan diskusi. Nah, di situ siswa itu berdiskusi pertama sebelumnya sama kelompoknya. Setelah berdiskusi mereka melakukan presentasi dengan memaparkan hasil mereka ke teman. Oh iya, berdiskusi ya, baik Bu Jum. Nah, pertanyaan yang keempat nih Bu Jum. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Kan kalau kita mengajarkan tentunya kan ada medianya nih Bu.
Nah, dari strateginya berdiferensiasi, kemudian pakai metode diskusi. Nah, media yang akan Ibu Jum pakai nanti apa kira-kira di dalam Media kelas? media pembelajarannya setelah nanti ketika siswa membentuk kelompok, medianya kan berbeda-beda. Oh, Nah, iya. pertama mereka ada yang dikasih laptop, media pembelajarannya, kemudian dikasih video, atau semacam MP3 atau MP4 lah seperti itu. Nah, kemudian yang satunya medianya menggunakan apa namanya, buku teks. Oh iya iya betul. Berarti banyak media ya, ada laptop, ada buku teks, kemudian ada apa lagi tadi? Ada video, ya Bu Jum. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih Bu Jum ya. Nah kira-kira kapan nih nanti Bu Jum akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalkannya hari apa, kemudian di kelas berapa dan jam berapa nih? Kalau harinya sih hari Rabu mungkin ya, lebih efektifnya hari Rabu. Kemudian karena jamnya saya ini biasanya jam pertama karena sesuai itu lagi fresh-freshnya. Oh iya. Nah, kemudian di situ apa tadi lagi? Jamnya Jamnya berapa? jam pertama. Kemudian setelah Di itu kelas berapa? Di kelasnya kelas 10 karena teks masuk dulu ini materinya ada di kelas. Oh iya baik. Berarti Bu Jum ini apa namanya disesuaikan dengan jam pelajaran Ibu ya. Di hari Rabu di jam pertama, kemudian kelasnya ngambil kelas 10 karena memang materi yang akan diajarkan oleh Bu Jum ada di kelas 10. Oh, baik Bu Jum. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas nanti setelah Ibu Jum melakukan kegiatan observasi. Nanti saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi Bu Jum. Nanti setelah kita kan sekarang nanti lapangan dan nanti ketika Bu Jum ada observasi, nanti setelah itu baru saya akan mengadakan pasca observasi. Nah, yang akan didampingi nanti ketika pasca observasi itu akan didampingi oleh Bapak PP saya, pengajar praktiknya yaitu Pak Andi Bu Jum. Nah, sebelum saya mengakhiri apa namanya diskusi atau wawancara saya dengan Bu Jum. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Jum dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu seperti rencana apa yang akan saya lakukan, medianya itu lebih prepare nanti saya menyiapkan. Oh iya betul, lebih dipersiapkan begitu ya Bu Jum supaya nanti lebih siap untuk menghadapi siswa di dalam kelas, proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya demikian Bu Jum ya, sampai ketemu kita di observasi. Terima kasih banyak Bu Jum karena sudah mau diwawancarai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Oke, hari ini pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum pelajaran bahasa Inggris, Ibu minta kalian untuk berdoa sebelumnya ya. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, I will absent one by one and please raise your hand. Jadi Ibu akan mengabsennya satu persatu. Ibu minta tolong kalian acungkan tangan bagi yang masuk ya. Hasan Al-Farisi, Alfiatul Jinana, Dahra Sahratusita, Izzatul Nafsiyah, oke, Mila, oke, Nur Aini, Sahrul, oke, Alfa ya. Bagi yang tidak masuk hari ini, Ibu doakan semoga cepat sembuh. Jadi untuk pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pelajaran selanjutnya.
Dan bagi yang masuk hari ini, semoga diberikan kelancaran dalam mempelajari ilmu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau bertanya kembali, materi apa yang kita bahas sebelumnya? Materi yang sebelumnya kita bahas kira-kira tentang apa, Nak? Recount text, bagus, pintar. Jadi pelajaran yang kemarin itu akan berkaitan dengan pelajaran hari ini yang akan kita bahas. Jadi untuk mempelajari suatu pelajaran kita harus semangat ya. Ini harus masih semangat ya? Ya. Oke, sekarang Ibu tanya ya. Do you have a breakfast today? Yes. Oke, sudah sarapan semua ya? Sudah kenyang ya? Uci, Ibu tanya Uci, what do you breakfast today? Uci, sarapan apa? Sereal. Can you tell me how to make a cereal? Bisakah kamu menjelaskan bagaimana cara membuat sereal? Ambil mangkok dan keluarkan serealnya. And then? Oke, bagus ya. Kalau sarapan sereal di pagi hari sudah enak ya, sudah sehat, enak lagi ya. Jadi yang Uci paparkan barusan, kira-kira kalian masih tak tahu enggak yang Uci paparkan tadi teks apa? Prosedur. Oke, kalian sudah menerima pelajaran sebelumnya mungkin dari mata pelajaran lain ya? Kira-kira mungkin dari bahasa Indonesia ya, mungkin Bu Ina sudah ngasih tahu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur seperti yang seperti yang tadi Uci beritahu ya. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membahas mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Contohnya di sini ada berapa kemarin sudah disepakati? 3. Ada 3. Coba Iza, kesepakatan kelas yang pertama itu apa, Nak? Oke. Kemudian yang kedua, Uci, yang kedua, Ci. Meminta guru ketika akan keluar kelas. Oke. Ketiga, Ufron, coba. Iya, pintar. Jadi siswanya harus aktif. Kemudian kalau minta izin harus izin dulu ke guru ya. Setelah itu mengikuti tata tertib dengan mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi tidak boleh yang main HP, ngobrol sendiri, tidak boleh ya. Ya. Oke ya. Sekarang Ibu tanya, apakah ada penambahan lagi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Oke ya. Tidak ada lagi ya yang ditambahkan ya. Oke. I have a video. Please look at the video. Oke. Sebelum melihat video, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, structure text serta unsur kebahasaan dari teks prosedur tentang resip. Ya. Jadi nanti itu akan dijelaskan di medianya kalian, nanti akan ada teks prosedur, macam-macam teks prosedur itu banyak. Nah, tapi kita akan mengangkat tentang resip, ya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis tentang fungsi sosial structure text dan unsur kebahasaan dari teks prosedur teks. Jadi nanti ada apa aja di dalam teks prosedur yang berbentuk resep ini. Ada yang langkah-langkahnya apa aja. Jadi nanti kalian pelajari. Setelah mempelajarinya, peserta didik diharapkan mampu membuat teks prosedur sederhana. Ya. Jadi setelah mempelajari kalian, Ibu harap kalian bisa membuat teks prosedur sederhana, baik berupa tulisan atau
lisan. Ya. Setelah itu, peserta didik mampu mempresentasikan dan menunjukkan hasil kreativitas dalam pembuatan teks prosedur. Jadi, setelah kalian membuat teks prosedur yang sederhana tadi, kalian diharapkan mampu mempresentasikan. Jadi, tidak ada yang malu ya, harus berani semua tampil di depan ya, ataupun boleh perwakilan ya. Iya. Kemudian, selanjutnya I have a video. Jadi Ibu punya sebuah video. Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan seksama ya. How to make delicious omelette. Cooking utensils. Pan, spatula, lid, bowl, spoon, cutting board, knife, and whisk. Ingredients: 2 eggs, a clove onion, 2 cloves garlic, Ada ingredient. sauces, a pinch of salt, a pinch of black pepper, mayonnaise, cooking oil. The steps: Ada di situ ada pula step-step ya. salt, pepper to the bowl until blended. Second, Setelah kelompoknya membentuk kelompok masing-masing, setelah membentuk kelompok masing-masing, oke. Now, Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk mengambil media pembelajaran yang sudah Ibu siapkan. Sudah? Dari media yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu minta kalian belajar dari media yang sudah Ibu berikan satu persatu ya. Jadi kalian silahkan melihat teks prosedur yang Ibu siapkan tadi ya. For each group, jadi tiap-tiap kelompok, I will be to Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja bagi tiap kelompok ya. Jadi kalian nanti akan membuat suatu teks prosedur berdasarkan yang judul yang sudah ditentukan. Iya. Ya. Jadi setiap kelompok itu kan sudah ada anggotanya masing-masing ya, sudah ada anggotanya masing-masing. Ibu sudah menentukan judul-judulnya, jadi kalian pahami bagaimana cara membuatnya. Kalian membuat teks prosedur sendiri berdasarkan judul yang sudah Ibu tentukan tiap kelompok ya. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Tell about How to make Rona. Bukan, Bu. Ini Mila. Mila, oke. Oke. Sini. Ibu. Apa, Bu? Sudah dijawab. Answer this question. Answer the question.
aturan nanti dikasih desainnya. Ya. Enggak usah kalau sudah enak ini enggak usah yang ini ya. Oh iya. Oke, ice breaking time ya. Waktunya ice breaking. Oke ya, perhatikan. I have a bar of chocolate. Ibu mempunyai sebuah coklat ya. You must get quickly. Kalian harus mengambilnya secara cepat. Nah, tapi kalian harus dengarkan kata ibu. Jika ibu bilang clap, kalian tepuk tangan, and then boom, kalian letakkan tangannya di meja. And get quickly, dan cepat ambil coklatnya, oke? Oke. Are you ready? Ice breaking? Udah ibu ulangi lagi ya. Are you ready ice breaking? Yes, I'm ready. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap, clap. Boom, clap. Boom, clap. Clap, boom. Clap, boom. Get. Oke. Kelompok A siapa yang dapat coklatnya? Oke, Ristia. Kelompok B, Via, dan kelompok C, Rona. Oke, sudah ya. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Jadi yang sudah kalian buat tes prosedurnya, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Ibu minta untuk ke kelompok C, ya. The first is presentation of kelompok C, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friend, we are from Group B. We will explain about how to make a glass of milkshake. Ingredient: 1 ice cube, es yang dipotong dadu. 2 milk, susu. 3 tools. 1 skisop, gunting. 2 straw, sedotan. 3 gelas. Step: put the ice cup in the glass. Ayo masukkan. Masukkan es ke dalam gelas. 2 add milk in a glass. Tambahkan susu ke dalam gelas. 3 close the glass and shake. Close The the glass and shake. Tutup gelas dan dikocok. and shake. Put the straw in a glass. Masukkan sedotan ke dalam gelas. Finally, the delicious milkshake is ready to be served. Okay. Any question so far? How are the steps to make it? 5 step. 5 steps. Ya, oke. Ya. Any question again? No. No. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, giving applause to kelompok C ya. And the next is group B. Oke, let's time is yours ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, friends, we are from Group B. We will explain about how to make a cup of coffee. Ingredients: a sachet coffee, 1 sachet kopi, sugar, gula, a cup hot water, air panas, spoon, sendok, a cup, cangkir, and short gunting. Step by step. First, pour a sachet coffee into the cup. Pertama, tuangkan 1 sachet kopi ke dalam cangkir. Second, pour hot water into a cup. Kedua, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Third, add the sugar according to your taste. Ketiga, tambahkan gula sesuai keinginan kalian. Fourth, stir the coffee well. Keempat, aduk kopi hingga merata. Finally, serve the coffee hot. Terakhir, kopi panas siap dihidangkan. Oke. Hot coffee. Okay, any question so far? Ada pertanyaan? Yes. What are the tools used to make it? Tools? Spoon and a cup. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Giving applause to Group B. Oke. Ya. Bagus ya presentasinya ya. The last group is Group B. Group E. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from Group A. We will explain how to make a sandwich. Bahan-bahan: sandwich bread, lettuce, sausage, butter, cheese, sauce, mayonnaise. roti, saus, mayones, keju, mentega, sosis, dan selada. Bahan alat: Alat. piring, apa ini? Pisau, Teaspoon. teaspoon, sendok. Langkah-langkah. Pertama, oleskan mentega ke atas roti. Oleskan mentega ke atas roti. Potong sosis menjadi 3 bagian. Terus. Bread, lettuce, cheese, sausage. Setelah itu ambil roti, lalu taruh selada, keju, sosis, diberi saus, mayones, kemudian tutup lagi dengan roti. Terakhir, hidangkan dan nikmati sandwichmu. Ya. Any question? What are the ingredients to make it? Bread, lettuce, Ingredients. mayonnaise, sauces, butter, and salt. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan ya, sudah bagus semuanya, sudah pintar, kemudian tidak takut untuk mempresentasikan ke depan ya. Kemudian
kalian sudah mengetahui how to make a sandwich, how to make a hot coffee, and how to make a milkshake. Nah, sekarang kalian sudah paham kiranya semuanya tentang teks prosedur. Any question so far dari keseluruhannya itu? Apakah ada kalian yang mau kalian pertanyakan? Oke. Nah, sekarang make a summarize. Buatlah rangkuman about teks prosedur, tentang teks prosedur ya. Jadi kalian Ibu minta tolong untuk merangkum dari ya hasil pengetahuan kalian tentang teks prosedur itu apa ya, kemudian social functionnya apa ya. Silakan di rangkum ya. Ibu minta beberapa menit untuk merangkumnya. Oke? Sudah, coba untuk yang kelompok kelompok A, di situ kan kalian sudah membuat yang namanya teks prosedur ya. Kemudian what is the social functionnya? Tujuannya apa? Tadi yang sudah membuat teks prosedur di depan, apa tujuannya social functionnya? To explain how to use instruction, to instruct how to do particular activity, and to give tips. Okay. What is the procedure text? Definition of procedure text. What is definition of procedure text? Procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Oke, apa itu artinya, Ristia? Coba jelaskan ke teman-temannya biar mengerti. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Oke, jadi caranya membuat sesuatu, caranya menggunakan sesuatu ya, itu disebut teks prosedur ya. And then the social function of procedure text itu untuk apa? Social function. To describe how something is completed down track a sequence of steps. To describe how something is completed down track a sequence of steps. Apa itu? Coba dijelaskan ke teman-temannya. Untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah-langkah. Oke, bagus. Di situ ada langkah-langkahnya ya, seperti tadi temannya presentasi ke depan. Di situ ada langkah-langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan yang terakhir ya. Itu dijelaskan langkah-langkahnya. Coba langkah-langkahnya kira-kira apa saja coba. Pertama, langkah-langkahnya apa yang harus kita persiapkan? Pertama, goal atau tujuan. Ya, kedua, material. Bagus. Material itu apa, Nak? Bahan-bahan. Bagus. Kemudian, setelah material, tools, apa tools itu? Alat-alat pinter. Kemudian step by step itu apa, Nak? Langkah-langkah ya, pinter. Kemudian what is the social function of procedure text? The social function of procedure text. Adakah yang tahu tentang functional of the procedure text? Ya, what is the functional of text procedure? To explain how to use instruction. Apa itu? Untuk menjelaskan cara penggunaan instruksi. Oke, cara menggunakan instruksinya bagaimana ya? Lagi? To instruct how to do particular activity. Apa itu? Untuk memberikan instruksi cara melakukan kegiatan tertentu. Oke. Kemudian? To give tips. Untuk memberikan tips. Oke, jadi ada
teks prosedur itu salah satunya contohnya adalah resip. Di situ ada material, ada goal material, kemudian tools, kemudian langkah-langkah atau steps ya. Sudah ya. Ibu ingin menyampaikan bahwa jangan lupa di rumah itu belajar, dibuka bukunya ya. Jangan main terus di rumahnya. Jangan satu hari full dibuat main ya. Belajar di rumahnya terutama tentang materi-materi yang sudah dipelajari, boleh dibuka lagi ya. Selanjutnya dibuka lagi biar nanti belajarnya setiap hari ya. Belajarnya setiap hari biar nanti ketika ujian bisa memahami materi-materi yang sudah dipahami ya. Jangan belajarnya 1 minggu 1 kali, jangan. Belajarnya setiap hari ya. Kemudian jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Ya. Materi selanjutnya untuk kelas 10 jangan lupa pelajari tentang agree and disagree ya. Nanti di situ kita akan membahas tentang agree and disagreement ya. Jadi bagaimana cara kita itu setuju dan tidak setuju ya. Kalian dibuka halaman bab selanjutnya ya. Setelah teks prosedur ini kalian coba pahami tentang material agree and disagree ya. Apakah ada yang masih bingung atau bagaimana? Tidak. Oke ya. Oke. Time is over. Waktunya sudah habis. And siapa tadi? Who is a leader? Siapa tadi ketua kelasnya? Ufron ya. Ufron. Coba dipimpin doa Ufron. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu saya. Salam dulu sama ibu. Salam dulu sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bujung minta waktunya sebentar ya Bapak Bujung ya. Pada kemarin kan kita telah melakukan percakapan observasi ya. Kemudian melakukan observasi, kita telah bertemu di kelas 11 ya Bujung ya untuk melaksanakan observasi. Nah sekarang sudah pada percakapan pasca observasi ini Bujung. Bagaimana kabarnya hari ini Bujung? Alhamdulillah baik. Ya. Gini Bujung, ketika pada saat melakukan observasi ini bagaimana perasaan Bujung ketika melakukan pelaksanaan pembelajaran? Alhamdulillah ketika melaksanakan pembelajaran saya sangat senang. Selain saya senang, juga siswa-siswa juga senang karena mereka mengikuti pembelajaran itu santai, kemudian tidak tegang dan lain sebagainya. Terima kasih Bujung. Ya, berarti anak-anak senang ya Bujung ya setelah melakukan proses pembelajaran itu. Nah, kemudian ada yang saya tanyakan lagi nih Bujung ya, bagaimana Bujung bisa menceritakan kembali Bujung tentang proses pembelajaran yang telah Ibu Bujung kerjakan di kelas 11.1 itu Bujung? Proses pembelajaran saya sih menurut saya cukup bermakna buat saya. Di situ kita belajar mengenai belajar mengenai pengenalan tentang teks prosedur, di mana siswa
diajarkan di pengenalan mengenai apa itu teks prosedur, bagaimana cara membuat teks prosedur, ya langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Oh, berarti di situ anak-anak aktif ya Bu Jum ya melaksanakan teks prosedur itu. Ya. Nah kemudian ini Bu Jum kemarin kan telah melakukan itu model pembelajaran dipakai model di PEX ya. Nah bisa diceritakan Bu Jum model di PEX itu seperti ada nggak yang kemarin itu ada kan ya? Iya ada. Kenapa saya mengambil di PEX? Karena menurut saya itu mengambil pembelajaran menggunakan TPEX itu sangat membantu sekali karena siswa di situ sangat senang, apalagi ketika mereka dikasih media-media pembelajaran komputer, MP3, MP4 dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sangat senang, nggak monoton sekali di kelas ya, seperti itu. Oh ya, tentunya ketika melaksanakan pembelajaran siswa kan aktif, senang ya Bu Jum ya. Tentunya kan ada sesuatu hambatan atau tantangan yang Bu Jum melaksanakan itu, ada enggak hambatan atau tantangan pada saat Bu Jum melakukan proses pembelajaran tersebut? Ada, mungkin ketika kita harus menyiapkan alat-alat yang akan diberikan kepada siswa seperti media-media yang akan saya kasihkan sebelum pembelajaran. Kemudian terkadang siswa itu ada yang mengerti cara mempraktikannya, ada yang tidak mengerti seperti itu. Berarti hambatannya ada di siswa, ada yang anak mudah sekali mengerti, kemudian ada yang kurang paham ya Bu ya. Ya terus kalau solusinya itu nanti bagaimana Bu Jum ke anak yang kurang paham itu atau yang sulit menerima apa yang dikatakan oleh Bu Jum tadi? Solusinya biasanya siswa solusi yang mengatasi hambatan tadi. Biasanya kadang saya itu beri arahan, kadang siswa tersebut belajar kepada siswa yang bisa seperti itu. Jadi siswa itu belajar melalui teman. Nah jadi mungkin terkadang pembelajaran yang saya berikan kadang terlalu cepat atau bagaimana, kemudian siswa yang temannya yang bisa itu ngajari. Jadi semuanya ketika waktu itu ketika pembelajaran tadi semua siswa itu paham. Oh ya, berarti intinya meminta siswa, mengajarkan siswa juga yang belum paham, mungkin dengan adanya teman, informasi yang masuk lebih cepat ya Bu Jum ya. Kemudian ini Bu Jum, harapan kedepannya Bu Jum nih setelah melaksanakan observasi di kelas tuh, harapan untuk kedepannya itu bagaimana Bu Jum? Harapan kedepan saya sih siswa itu pertama mampu membuat teks prosedur secara sederhana saja, bagi tulisan atau tulisan ya. Jadi kemudian harapan saya juga siswa itu tidak malu untuk mempresentasikan ke depan. Nah, jadi kita bisa all out, kemudian memberitahu cara membuat ini, cara membuat sandwich, cara membuat hot coffee pada yang lainnya. Oh iya ya Bu Jum, terima kasih ya Bu Jum ya telah mudah-mudahan harapan Bu Jum yang Bu Jum sampaikan tadi bisa terlaksana untuk tahun depan, dan mungkin ada hambatan-hambatan yang dilalui mungkin bisa tidak ada lagi untuk kedepannya ya Bu Jum ya. Terima kasih Bu Jum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.